Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang suka menganggur, pagi ini hari Sabtu kami akan mengupdate mengenai percobaan atau trial pembuahan anggur Jupiter tanpa pemangkasan. Dan sampai hari ini sudah berlangsung 8 hari. Jadi kami melakukan pemupukan itu setiap 4 hari sekali. Ya. Jadi hari ini saya akan membahas dulu mengenai pupuk yang digunakan. MKP, KNO3 putih, dan buron. Nah, untuk komposisinya MKP itu fosfatnya ada 52, potasium oksid atau K2O 34, buron ada, nitrogennya 15,5, kalsiumnya ada 26 dan buronnya 0,3%. Untuk KNO3 putih yang mempunyai unsur hara 13% nitrogen dan 46% kalsium. Nah, kalau kita jumlah semua ya, itu sebetulnya sama dengan NPK. Kalau NPK 16 itu seimbang, 16% NPK. Tetapi kalau monokalium fosfat, KNO3 putih, buron gitu ya, kalau dijumlah ya, itu total semua mempunyai 28 nitrogen, 52% fosfat dan 80% kalium. Jadi mempunyai perbandingan 3 dibanding 5 dibanding 8 untuk NPK. Nah, kalau seumpama ini ada NPK yang mempunyai perbandingan 3, 5, dan 8, kita nggak usah capek-capek nyampur MKP, terus KNO3 putih, terus buron ya, cukup aja. Tapi karena di pasaran kami baru mengenal yaitu Mutiara Grower NPK yang presentasinya 15% N, P-nya 9 dan kaliumnya 20, mempunyai perbandingan 3:2:4. Jadi ini tidak cocok untuk pembuahan. Maka kami masih mencampur dengan komposisi seperti ini. 3 yang dikehendaki itu 3:5 dibanding 8. Nah, kenapa nitrogen itu paling sedikit? Karena di dalam metode ini, metode kita isoquiki ini, kami nanti itu tidak akan memotongin daun-daun yang ada itu. Tetapi nanti secara alami dengan adanya pupuk-pupuk itu ya, yang mempunyai unsur yang dikurangi bagian nitrogen ya, nanti akan mengakibatkan kekurangan nitrogen seakan-akan. Apabila kekurangan nitrogen yang pernah saya sebutkan waktu itu, akan dari pinggir itu melakukan suatu seperti gosong. Jadi kekurangan nitrogen itu seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini nanti nutrisi itu akan tergiring ke arah tangkai. Ini yang hijau kan tangkai ya, akan tergiring ke arah tangkai. Coba perhatikan lebih dekat lagi ini ya, diperhatikan lebih sesama. Nah, ini nanti nitrogen itu akan tergiring ke tangkai, nih ke arah tangkai. Semakin pinggirnya semakin kering, nanti akan mendorong matahari itu panasnya akan mengeringkan di dalam pinggirnya ini karena kekurangan nitrogen. Jadi kalau pinggir-pinggirnya gosong seperti ini adalah kekurangan nitrogen ya, kekurangan nitrogen. Dan
kalau warnanya kering seperti ini, kuning gini ini kekurangan nitrogen. Dan kalau pinggir kering seperti ini juga bisa berwarna ungu, itu kekurangan fosfor. Nah, kita memang kurangin supaya daun-daun ini nanti mendorong dengan adanya kekeringan itu, dengan matahari itu, sinar matahari yang panas itu mendorong nutrisi itu ke arah tangkai nih, ke arah batang. Nanti lama-lama ini jangan dipotes ya teman-teman. Kalau dipotes nanti nutrisi yang ada di hijau ini hilang. Itu kita tidak kehendakin itu. Kita kehendaki itu secara alami, pelan-pelan nutrisi itu terdorong ke tangkai, dan ke tangkai nanti akan masuk ke dalam batang. Dan nanti kalau sudah waktunya kering, itu tangkai ini akan putus sendiri. Kita lihat ya yang lain. Ini juga seperti itu. Kita sudah berhasil ya teman-teman untuk membuat nitrogen itu dikurangin, dia akan kering di pinggirnya. Fosfat juga dikurangi, itu akan kering gini ya, akan kering seperti ini. Nah, nanti kalau sudah kering di pinggirnya ini, nutrisi akan masuk ke dalam tangkai dan masuk ke dalam batang, dia akan gugur. Nah, ini gugurnya itu sudah saya kumpulin sebagian karena di sini kita sudah berhasil, banyak yang sudah gugur. Ini juga sudah mulai. Nah, kalau kita membandingkan itu yang kena matahari full ya. Jangan yang separuh kena matahari, separuh tidak. Yang nggak kena matahari separuhnya ya seperti ini nggak kena matahari nih. Yang kena doang yang kering lebih duluan. Tapi nanti lama-lama akan kering secara sendirian seperti ini ya. Ini sudah mulai menggugurkan separuh nih ya. Ini jadi digiring ke dalam, nanti terus masuk ke dalam, nanti akan putus di sini. Jadi biar secara alami. Nah, kalau kekurangan kalium itu cirinya tidak seperti ini. Ini kita ambil contoh yang ada buah ya. Yang ada buah ini pasti membutuhkan kalium banyak untuk pengisian buah-buah ini. Nah, ini yang seperti saya janjikan waktu itu akan verasin lebih dini dengan adanya fosfat dan kalium itu, ya betul nih sudah mulai. Tetapi kalau dampak dari kekurangan kalium karena memang kaliumnya itu semua disedot ke dalam sini, di dalam batang tersier ini pasti ada menunjukkan gejala-gejala seperti ini. Kalau kekurangan kalsium itu tandanya itu seperti ini teman-teman. Nih ya. Jadi tidak di pinggirnya yang terjadi itu, tidak di pinggirnya seperti ini, tapi di dalam nih, masuk ke dalam seperti ini. Nih, ini kekurangan namanya kalsium. Kalau kekurangan nitrogen itu pinggirnya ya, yang kering dan berwarna kekuningan, kecoklatan. Tapi kalau kekurangan fosfat itu juga di pinggirnya, tetapi warnanya ke arah ungu-unguan. Jadi bedakan ya, kekurangan N itu adalah pinggirnya ini yang kekuning-kuningan, diawali terus coklat jadi kering. Terus kalau kekurangan fosfat itu adalah pinggirnya ini ke ungu-unguan gitu ya, ke ungu-unguan ya, nanti lama-lama kering. Kalau kekurangan kalium itu dia langsung tengahnya ini yang diserang itu di tengah sini, pinggirnya masih segar karena nitrogen dan fosfat itu masih ada. Tapi kalau kekurangan kalium itu dia langsung ke tengah. Loh, kenapa ini terjadi? Karena ini dekat dengan buah yang ada di sampingnya ini yang membutuhkan kalium lebih banyak ya. Teman-teman, kita sudah berhasil selama 8 hari ini untuk menggugurkan daun-daun. Nah, nanti daun-daun itu kalau sudah gugur, nanti nutrisinya masuk ke dalam batang. Nah, itulah nanti yang dipakai untuk memecahkan bat-bat dalam pembuahan itu. Untuk pagi ini kita akan mengaplikasikan langsung, karena ada viewer yang nontonnya hanya sepotong, jadi gagal paham. Beliau mengatakan, "Pak, pembuahan kok cuma pakai MKP doang, nggak pakai buron dan nggak pakai KNO3 putih, padahal
hari Jumat sebelumnya itu 8 hari yang lalu itu sudah saya aplikasikan KNO3 putih dan buron. Nah, waktu itu hari 4 hari atau 3 hari berikutnya itu saya tinggal mengaplikasikan MKP, tetapi beliau karena nontonnya sepotong dikiranya hanya MKP aja. Nah, mulai kemarin sudah saya rubah, setiap 4 hari atau 3 hari itu saya berikan langsung lengkap seperti ini. Tentunya saya akan mengurangi porsinya. Yang tadinya MKP itu sebanyak satu sendok makan penuh, ini hanya saya kasih 1 sendok makan tetapi tidak penuh. Buronnya juga seperti itu. Saya tadinya memberikannya kalau seminggu sekali itu adalah penuh dalam 1 sendok ini, tapi ini hanya saya berikan setengah. Terus KNO3 putih juga ini yang tadinya saya berikan 1 sendok penuh, saya hanya berikan setengahnya. Itu setiap 3 hari ya. Ini nanti, tapi Mutiara Grower ini ya, ini hanya contoh. Tetapi nanti Mutiara Grower ini bisa dilakukan itu setelah pembuahan sudah selesai. Jadi kalau pembuahan sudah selesai, sudah mulai pecah tunas, kita berikan NPK dulu yang 16-16 yang rata dan ditambahkan dengan magnesium sulfat. Tetapi nanti kalau daun-daun itu sudah mulai membesar ya, nanti dirubah posisinya bukan 16-16-16 tetapi dirubah menjadi tidak seimbang, yaitu 3:2:4. Kenapa banding 4 ini agak tinggi? Karena buah-buah itu perlu pengisian kalium, artinya biar besar. Dan untuk pembelahan sel, untuk akar dan batang itu sudah tidak diperlukan lagi banyak sehingga dikurangi. Tetapi untuk kepentingan pertumbuhan pohon, nitrogen tetap harus dipenuhin, yaitu 15 atau 16%. Dan juga kebutuhan para pensiunan juga harus dipenuhin, yaitu kopi seperti ini. Bismillah, alhamdulillah, ini sebagai pensemangat. Dan gini teman-teman ya, kalau kita lupa memberikan magnesium sulfat, pohon anggur itu daunnya memberi sinyal seperti ini ya. Ini kekurangan magnesium sulfat ya. Nah, ini yang kekurangan nitrogen dan fosfat itu kering di pinggirnya seperti ini ya. Jadi kita sudah berhasil untuk memasukkan kalium dan fosfat untuk pembuahan tanpa pruning, percobaan metode isoquiki dengan memanfaatkan tunas-tunas bud di batang tersier yang belum mengeluarkan bunga-bunga. Baik, terima kasih para pensiunan yang suka menganggur. Selamat beristirahat dan main sama cucu ya. Jangan lupa berjemur, jaga kesehatan. Terima kasih, selamat pagi.